Karena terlilit hutang pinjol membuat pria ini nekat ingin mengakhiri hidupnya. Saat tali sudah ada di lehernya, tiba-tiba ibu kos muncul menagih uang kosnya yang sudah menunggak 3 bulan. Karena tak ada uang, dia malah dicaci maki. Hal itu membuat pria ini semakin semangat untuk mengakhiri hidupnya secepat mungkin. Namun dia baru ingat kalau dia belum mandi. Harusnya dia terlihat bersih dan wangi sebelum bertemu dengan malaikat maut. Oleh karena itu, dia pun memutuskan untuk mandi dulu sebelum meninggalkan dunia yang fana ini. Dia memilih mandi di pemandian umum yang ada di dekat tempat kosnya karena dia malas menimba air di sumur. Di situ dia bertemu dengan orang kaya yang ikut-ikutan mandi juga di sana. Terlihat dari jam tangan mewah yang dia pakai, tapi pemuda ini tak peduli. Dia ingin fokus pada niatnya untuk mandi sebelum dia mengakhiri hidupnya. Saking semangatnya dia menggosok kepalanya pakai sabun, entah mengapa tiba-tiba sabun itu melompat. Walhasil sabun itu pun meluncur ke sana dan kemari sampai akhirnya orang kaya itu menginjak sabun tersebut. Otomatis dia pun terpeleset dan terlempar ke atas. Hingga akhirnya dia pun jatuh tak sadarkan diri. Waktu jatuh tadi, orang kaya ini sedang memegang kunci lokernya. Namun kunci itu terlepas dan kini ada di kaki pemuda tersebut. Mengetahui orang yang jatuh ini adalah orang kaya, diam-diam pria itu menukarkannya dengan kunci loker miliknya. Di saat orang kaya itu dibawa ke rumah sakit, di saat itu juga pria ini membuka loker orang kaya tersebut. Di situ dia melihat sebuah setelan jas branded beserta jam tangan mewah yang mahal harganya. Langsung saja pria itu memakai jas tersebut dan mengambil dompet miliknya. Lalu dia pun keluar dengan setelan mewah layaknya orang kaya. Dari kejauhan dia melihat ibu kos yang sedang sibuk main kiu-kiu. Lalu dengan pedenya dia menghampiri wanita itu sambil membuka dompetnya. Pemuda ini pun langsung membayar semua utang-utangnya selama ini. Beserta dia juga akan menambah masa sewa kosnya selama 20 tahun ke depan. Saat dia iseng memeriksa kantong jasnya, dia menemukan sebuah repot mobil Sprott milik pria kaya tadi. Setelah mengetahui cara menghidupkan mobil itu, barulah dia berani jalan. Pertama yang dia datangi adalah Indomaret. Dia ingin membeli makanan snack dan minuman soda. Di sini Jae-sung benar-benar royal. Dia memborong beberapa barang yang dianggap sangat dibutuhkan saat itu. Bahkan untuk bayar parkir di depan Indomaret, dia kasih uang besar dan kembaliannya ya ambil aja. Benar-benar sultan. Bukan itu saja, Jae-sung juga memberanikan dirinya untuk menemui mantannya yang cantik. Tujuannya cuma satu, bikin gadis itu menyesal karena telah memutuskan dirinya. Di samping itu juga dia ingin membayar hutangnya selama berpacaran dengan gadis itu. Tapi sialnya, setelah mendapatkan uang itu, gadis itu malah mengumumkan kalau dia akan segera menikah. Membuat Jae-sung langsung pucat kayak mumi. Hatinya pun kembali hancur. Dia merasa tak berarti lagi. Buat apa hidup kaya tanpa Kim Choi di sisinya? Hal itu membuat dia ingin mengembalikan barang-barang yang telah dicurinya ini ke pemiliknya. Sesampainya di rumah sakit, dia mencari ruangan pria kaya itu. Di situ terlihat orang itu sedang tertidur tak sadarkan diri. Lalu Jae-sung diam-diam meletakkan semua barang-barang milik orang itu di atas meja. Namun aksinya ini ketahuan, orang kaya itu bangun. Namun yang bikin Jae-sung sedikit lega, ternyata pria itu menanyakan siapa dirinya. Fix sudah, ini adalah ciri-ciri orang yang terkena amnesia. Pria ini ternyata lupa identitasnya. Tentu saja hal ini langsung dimanfaatkan oleh Jae-sung. Dia pun akhirnya pergi dari situ dan kembali melanjutkan perannya sebagai orang kaya. Jae-sung mencari alamat orang itu dan ketemu. Ternyata dia tinggal di sebuah apartemen mewah yang ada di tengah kota. Tempat elit dengan fasilitas super mewah. Ini adalah impian Jae-sung selama ini. Hidup mewah tanpa harus bekerja keras. Dia pun bertekad untuk tinggal di apartemen ini sampai ajal menjemput dirinya. Begitu beruntungnya nasib Jae-sung. Berbeda dengan nasib orang kaya tadi, pria kaya yang mengalami geger otak ini malah mendapatkan kunci loker yang isinya zong, hanya sepasang baju lusuh dan kunci kos. Saat dia dinyatakan sehat dari lukanya, pria kaya yang bernama Yoongbuk ini mulai kesulitan membayar biaya perawatannya, dikarenakan kondisi BPJS-nya telat bayar 4 tahun lebih, sementara isi dompetnya cuma ada 200 won dan 2 lembar kartu kupon makan gratis. Melihat pria itu kebingungan, gadis ini merasa kasihan. Dia bernama Rina. Dialah petugas yang mengantar Yoongbuk ke rumah sakit. Di sini Yoongbuk meminta Rina untuk menombok dulu biaya perawatannya hari ini. Nanti setelah di rumah dia janji akan mengembalikannya. Karena kasihan, Rina pun membayar tagihan rumah sakit tersebut. Bukan itu saja, Rina yang cantik ini malah bersedia mengantar Yoongbuk kembali ke rumahnya. Sekalian dia ingin menagih uang yang sudah dipinjam oleh Yoongbuk. Saat ditanya di mana alamatnya, Yoongbuk hanya bisa garuk-garuk kepala. Maklumlah, dia kan sedang amnesia. Jadi dia tidak ingat di mana dia tinggal. Untungnya ada kartu identitas sementara yang ada di dalam kantong celananya. Kartu itu bernamakan Jae-sung, umur 32 tahun. Serta sebuah alamat kos-kosan di Jalan Pete. Rina yang sempat terkejut mendengar umur om-om ini 32 tahun langsung capcus mengantar om-om itu. Walaupun dia ragu kalau umur om-om ini 32 tahun. Mukanya aja boros katanya dalam hati. Sesampainya di alamat yang dituju, mereka berdua langsung syok melihat kondisi kamar kos milik Yoongbuk. Seperti kandang sapi. Terlebih lagi Yoongbuk yang merasa tidak memiliki pribadi jorok seperti ini. Merasa tidak ada harapan uangnya bakal kembali, membuat Rina akhirnya kabur dari situ. Setelah merapikan kamarnya yang berantakan, Yoongbuk pun
mulai menyusun rencana. Dengan bermodalkan uang 200 won, dia harus bertahan hidup plus mencari tahu siapa dirinya sebenarnya. Pertama yang dia datangi adalah tetangganya dulu. Namun karena pemilik kos yang lama adalah seorang improper dan tertutup, membuat semua tetangga tidak tahu siapa yang tinggal di kamar atas. Besoknya Rina kembali ke kos-kosan Yongbuk. Dia melihat Yongbuk sedang menulis sesuatu. Ternyata Yongbuk mencatat data-data penting yang menyangkut identitasnya. Ternyata dia adalah seorang perfeksionis, rapih dan bersih. Berbanding terbalik dengan pria yang dulu tinggal di kamar ini. Mendengar itu Rina jadi kasihan melihat kondisi Yongbuk yang kebingungan seperti ini. Lalu dia pun mencoba mencarikan pekerjaan buat Yongbuk. Kebenaran nih, Ibu Rina memiliki warung makan rumahan. Dia bermaksud memberikan pekerjaan kepada Yongbuk di kedai makan tersebut. Namun ibunya menolak gara-gara melihat wajah Yongbuk seperti seorang kriminal. Ada manis-manisnya. Di mana orang mau mampir makan di sini, kata ibunya Rina. Tapi setelah Rina berkata kalau orang ini telah meminjam uangnya, akhirnya barulah Ibu Rina mau merekrut Yongbuk jadi pegawainya. Mungkin karena takut rugi. Di sisi lain, nasib Jaesung yang dulunya miskin kini berubah. Sejak dia memiliki kunci apartemen milik Yongbuk, dia menikmati kemewahan tinggal di apartemen elit sepanjang harinya tanpa bekerja. Sampai akhirnya persediaan makanannya mulai habis. Dia jadi kelaparan. Jaesung mencari sesuatu di lemari dan menemukan sekaleng biskuit di sana. Ternyata dia menemukan bergulung-gulung uang di dalam situ. Tentu saja dengan uang sebanyak itu, Jaesung langsung memesan makanan melalui aplikasi. Dan boom, makanan pun berhamburan di meja. Sementara itu di warung Ibu Rina, Yongbuk mulai bekerja menunjukkan talentanya. Entah mengapa ya, jika dia memegang sebilah pisau, ada saja dia lakukan dengan pisau itu. Mulai dari menusuk, memotong, mencabik, lalu mengukir. Bukan itu saja, Yongbuk juga jago dalam menghias makanan, membuat para pengunjung jadi sayang untuk memakan hidangannya. Sejak kehadiran Yongbuk di warung makan itu, omset Ibu Rina langsung melonjak naik. Itu gara-gara para pengunjung mulai ramai. Hanya sekedar melihat kepiawaian Yongbuk dalam memainkan pisaunya untuk mengolah makanan. Yongbuk sendiri bingung dengan keahliannya ini, yang muncul dengan sendirinya pada saat dia memegang pisau. Jangan-jangan ada hubungannya dengan profesi orang ini saat dia sebelum amnesia. Ternyata benar. Pertanyaan kenapa Yongbuk jago dalam memainkan pisaunya itu terjawab saat Jaesung tanpa sengaja menarik sebotol minuman Amer gara-gara dia kehausan. Ternyata di balik ruang rahasia ini dia menemukan berbagai jenis senjata api dan tajam. Tak hanya itu saja, Jaesung juga menemukan foto seorang wanita cantik yang menjadi targetnya, serta foto para penjahat menempel di dinding. Fix sudah, Jaesung bisa menyimpulkan kalau orang ini adalah pembunuh bayaran dan wanita ini adalah targetnya. Sementara 4 pria ini adalah klien Yongbuk. Jaesung jadi merinding. Ternyata pria kaya yang amnesia itu adalah seorang batosai, seorang pembunuh berdarah dingin. Pantesan dia jago memainkan pisaunya, karena itu adalah senjatanya sehari-hari dalam menjalankan tugasnya. Wajar saja mukanya serem karena sehari-hari mengurusi mayat. Dan yang mengerikannya lagi, keluarga Ibu Rina yang menampung pria itu bekerja tidak tahu sama sekali latar belakang pria tersebut. Hal itu dikarenakan pria ini sedang mengalami amnesia. Tapi seiring waktu, pria ini mulai curiga dengan dirinya. Seolah-olah kehidupan yang dia lakoni saat ini bukanlah dirinya yang sebenarnya. Hal itulah yang membuat dirinya mulai menyelidiki siapa sebenarnya pria yang tinggal di kamar kos-kosan yang sekarang dia tempati. Suatu hari, Rina menemui Yongbuk. Dia mengatakan kalau tanggal 25 nanti, Yongbuk bakal gajian. Tentu saja Yongbuk sangat senang mendengarnya. Sampai-sampai dia ingin menandai tanggal itu di kalendernya. Namun di situ, dia malah melihat sebuah coretan kecil di tanggal 24 yang bertuliskan jadwal berkumpul di sebuah stasiun kereta api pukul 7 pagi. Karena penasaran, Yongbuk ini pun meminta cuti di tanggal itu untuk menghadiri pertemuan tersebut. Dan tepat di tanggal 24, Yongbuk mendatangi stasiun kereta tersebut tepat jam 7 pagi. Di luar stasiun ada sebuah mobil travel yang sedang mengabsen daftar hadir para penumpang. Tak disangka, nama Jaesung disebut dalam absen itu. Merasa kalau dirinya bernama Jaesung seperti identitas pemilik kos tersebut, dia pun ikut dalam rombongan travel ini. Sampai akhirnya mereka sampai di daerah yang bernama Suri. Usut punya usut, ternyata rombongan ini adalah para aktor figuran. Dan nama Jaesung yang tercatat di absen bertugas sebagai salah satu stuntman. Terpaksalah Yongbuk ini ikut bekerja sebagai figuran dalam sebuah drama Korea. Nah, di sini karena Yongbuk ini tidak bisa berakting, alhasil dia sering dimarahi oleh sang sutradara. Ya maklumlah, dia kan seorang asasin berdarah dingin. Mana bisa berakting? Yang ada juga dia bisa menghabisi nyawa orang. Singkat cerita, syuting hari ini pun selesai. Para figuran ini berhak mendapatkan upahnya. Waktu terima upah, Yongbuk permisi minta tolong kepada asisten sutradara ini untuk diperbolehkan melihat-lihat data daftar absen yang dia pegang. Dalam absen itu tertulis alamat asli orang tua Jaesung. Bergegaslah Yongbuk ke alamat itu, berharap akan bertemu dengan orang tua yang melahirkan dirinya. Apakah benar mirip dia? Oh, ternyata tidak, guys. Ternyata ayah Jaesung seorang pemilik salon yang sedang sibuk mencukur langganannya. Dikira ingin memotong rambut, justru Yongbuk dipersilakan duduk menunggu. Disinilah Yongbuk baru sadar kalau ternyata dirinya bukanlah pria yang tinggal di kosan tersebut, karena orang itu tidak mengenal dirinya sama sekali. Di situ, Yongbuk sempat-sempatnya mendengar obrolan ayah Jaesung dengan pelanggannya. Dia mengaku
sedih pada nasib Jae-sung anaknya itu yang begitu suram dalam merintis karir sebagai seorang aktor. Curhatan ayah Jae-sung ini didengar oleh Yoongbuk. Di sini tiba-tiba dia merasa sedih. Seandainya saja dia ini Jae-sung, pasti dia akan berubah dan tak akan mengecewakan orang tuanya ini. Dan sejak itulah Yoongbuk bertekad untuk menjadi aktor terbaik agar bisa membanggakan ayah Jae-sung ini. Di sisi lain, Jae-sung yang asli masih betah tinggal di apartemen Yoongbuk. Namun pikirannya mulai tidak tenang setelah mengetahui orang yang dia tipu ini adalah seorang pembunuh bayaran. Bagaimana jika nanti dia sembuh? Bisa gawat nih. Namun di saat dia menonton televisi, dia melihat seorang gadis sedang melakukan gerakan yoga. Di situ dia melihat gerakan yoganya sangat aneh. Dan yang membuatnya terkejut lagi, ternyata wajah wanita itu sangat mirip dengan target yang ada di kamar rahasia Yoongbuk. Walhasil Jae-sung pun langsung kembali masuk ke ruangan itu dan membaca kembali clipping yang dibuat oleh Yoongbuk. Di situ barulah dia tahu kalau ternyata gadis itu bernama Song. Terlihat di dalam berkas clipping itu, Song menjadi saksi kunci atas kasus korupsi di perusahaan tempat dia bekerja. Terpapang juga profil beberapa petinggi perusahaan yang diduga melakukan tindakan korupsi dalam potongan clipping tersebut. Song dinyatakan hilang bersama plastis berisikan hasil bukti korupsi perusahaannya. Di sini fix sudah jika Yoongbuk saat ini sedang mengincar gadis yang bernama Song tersebut. Entah kesabet setan apa, tiba-tiba Jae-sung jadi kepikiran ide gila. Dia berniat iseng dan pura-pura menyamar menjadi tukang antar makanan dan mulai bertamu ke tetangga apartemennya. Satu persatu dia datangi dengan maksud ingin mencari wanita itu. Namun ternyata wanita yang dia cari tetap saja tidak berhasil dia temukan. Namun saat balik ke apartemennya, dia mendengar suara gaduh dari tetangga atas. Dia pun curiga dan mengeceknya ke sana. Dan benar saja, akhirnya Jae-sung berhasil bertemu gadis itu. Dia pun mengenalkan dirinya sebagai tetangga baru. Melihat kecantikan Song membuat Jae-sung tiba-tiba jatuh cinta. Dasar hidung belang. Sekarang kita kembali ke Yoongbuk. Setelah kepergiannya beberapa hari ini membuat keluarga Ibu Rina menjadi khawatir dan mereka pun bertanya dari mana saja Yoongbuk selama ini. Di sini Yoongbuk berterus terang jika dia mulai menemukan sedikit petunjuk mengenai jati dirinya yang sebenarnya, yang ternyata dirinya ini adalah seorang aktor. Di sini Yoongbuk tidak menyebutkan kalau dia ini hanya seorang aktor figuran. Pengakuan Yoongbuk ini membuat keluarga Rina terkejut. Seketika keluarga Rina menjadi gempar antara percaya atau tidak dengan cerita Yoongbuk barusan. Apa iya sih muka badak seperti ini jadi aktor? Ujar Ibu Rina tak percaya. Kalau aktor film horor mungkin masuk akal. Drama Korea macam apa ini? Pemainnya aja serem kayak gini, ujar Ibu Rina dalam hati. Namun Yoongbuk tidak menyerah. Dia tetap berusaha menyusun sebuah strategi secara sistematis agar bisa mendapatkan peran di film drama Korea tersebut. Cara kerja seperti ini sudah terbiasa dia lakukan saat dia menjadi asasin berdarah dingin. Per hari ini, Yoongbuk mulai menjaga staminanya. Dia berlari setiap pagi, turun naik tangga kos-kosannya. Tak lupa dia sit up sebanyak mungkin. Selain itu, Yoongbuk juga sering mengunyah cabai rawit, biar lancar berkomunikasi seperti burung beo. Saking lancarnya, sampai-sampai ocehan Yoongbuk ini mengganggu tetangganya yang sedang tidur. Di malam harinya, di saat orang sedang lelap dalam tidurnya, Yoongbuk masih sibuk menghafal tugas-tugasnya sebagai seorang stuntman. Dia begitu seriusnya dengan pekerjaan ini. Hingga pada suatu hari saat syuting adegan perkelahian, sutradara meminta salah satu dari mereka untuk bersedia menjadi bodyguard. Namun tak ada yang berani karena resikonya pasti dipukul sampai bonyok. Tapi Yoongbuk mau mengambil resiko itu. Dia bersedia. Saat ditanya apa pernah kursus bela diri, Yoongbuk pun berkata kalau sekedar berantem sih dia sudah lama melakukannya. Ya wajar aja, dia kan asasin. Walaupun ragu, Pak Sutradara tak ada pilihan lagi. Soalnya tak ada yang mau sih. Dan inilah Soimun, bintang utama dari drama Korea ini. Orangnya memang sengak dan sombong. Di sini dia meragukan kemampuan Yoongbuk dalam berakting. Tapi lain cerita kalau syuting sudah dimulai. Awalnya dialog berjalan lancar. Namun saat masuk ke adegan pertarungan, disinilah mulai terlihat kegaduhan. Sebagai seorang bodyguard, Yoongbuk diberi amanah untuk menjaga keselamatan Soimun. Tapi di sini dia terlalu overprotective terhadap bosnya. Dia menghajar semua orang yang berani menyentuh Soimun. Namun tindakan ini malah membuat Soimun tidak bisa menunjukkan talentanya dalam bertarung. Tapi Yoongbuk tidak peduli. Dia hanya patuh dengan arahan Pak Sutradara yang menyuruh dirinya berperan sebagai bodyguard. Ya gini nih, kalau mau jadi bodyguard harus totalitas. Habisi semua orang-orang yang mengancam jiwa bos besar. Di sini, Yoongbuk benar-benar mengeluarkan skill bertarungnya saat dia menjadi asasin. Walhasil, semua orang yang terlibat dalam pengambilan adegan ini pada babak belur, membuat Soimun memarahi Yoongbuk habis-habisan karena telah melakukan improv yang terlalu berlebihan. Sampai-sampai dia tidak melakukan apapun dalam pengambilan adegan ini. Namun tidak bagi Pak Sutradara. Dia sangat menyukai apa yang barusan Yoongbuk lakukan. Benar-benar alami dan tidak dibuat-buat. Ya wajar saja, Yoongbuk kan seorang asasin. Soal berantem
berantem memang makanannya sehari-hari. Dikarenakan akting berantem Yongbuk ini sangat totalitas, membuat Pak sutradara masih ingin memakai jasanya untuk sequel berikutnya. Dan ternyata ucapan sutradara ini tidak bohong. Besoknya Yongbuk dihampiri oleh Pak sutradara. Dia sendiri yang memberikan dialog buat Yongbuk. Yongbuk yang belum siap mencoba menghafal dialog tersebut. Dia sangat yakin bisa melakukannya. Namun saat adegan dimulai, wajah Yongbuk mulai berubah. Dia mulai terlihat tegang. Dia mencoba mengingat kembali dialog itu, tapi terlambat. Sutradara sudah berteriak action, dan inilah yang terjadi. Awalnya Yongbuk terdiam beberapa saat. Dia mencoba mengingat kembali dialog tersebut. Semua orang menunggu ucapannya, namun dia kembali diselamatkan oleh wajah seramnya ini yang dia tampilkan pada saat itu. Hanya berteriak satu kata saja, sutradara langsung berteriak cut. Lagi-lagi Soimon mengingatkan Yongbuk agar menghafal dialog sebelumnya kalau mau berakting. Tapi tidak menurut sutradara. Akting Yongbuk sangat bagus, apalagi ekspresi wajah Yongbuk seperti pembunuh bayaran sangat meyakinkan. Yongbuk sendiri tidak percaya dengan apa yang barusan dia lakukan. Gara-gara adegan itu, kini Yongbuk mulai mendapat peran. Dia mulai rutin mendapatkan dialog. Bukan itu saja, para penonton juga menunggu adegan pertarungan epik yang sering dipamerkan oleh Yongbuk. Sampai-sampai keluarga Rina tak percaya dengan apa yang mereka lihat di televisi. Ternyata Yongbuk tidak berbohong. Dia memang seorang aktor. Hal itu membuat Yongbuk jadi malu sendiri jika melihat aktingnya di televisi. Bukan itu saja, sekarang Yongbuk menjadi terkenal. Punya penggemar rata-rata para gadis belia. Wah, menang banyak nih. Namun Yongbuk benar-benar terbawa suasana gembira karena mulai hari ini dia resmi mendapatkan peran sebagai rival pemeran utama di sinetron drama Korea tersebut. Kisah cinta segitiga antara Soimon, Haesong, dan Yongbuk. Mengetahui Yongbuk mendapatkan peran itu membuat Soimon jadi uring-uringan. Dia mulai merasa terancam. Memang begitulah jeleknya drama Korea. Alur ceritanya suka berubah di tengah jalan sesuai request dari penontonnya. Sekarang penonton drama itu penasaran dengan tokoh yang diperankan oleh Yongbuk, membuat rating tokoh Yongbuk melesat naik, hampir menyamai Soimon. Wajar saja Soimon jadi sewot sama Yongbuk, sampai-sampai dia memboikot seluruh makeup artis untuk hanya mendandani dia saja. Sedangkan Yongbuk ditelantarkan begitu saja. Tapi Yongbuk orangnya memang rendah hati. Dia sadar diri dan merasa kalau dirinya hanyalah artis pendatang baru. Namun untungnya ada Rina di sana yang dengan sukarela mendandani Yongbuk. Rina tidak senang melihat tampangnya Soimon. Dia berkata kalau tampang songong seperti Simon itu adalah tampang orang yang licik, suka menikam dari belakang. Ternyata ucapan Rina ini benar. Karena di waktu yang bersamaan, sutradara yang bernama Gamdok ini menerima telepon langsung dari produser. Petinggi di sequel drama Korea itu memerintahkan Gamdok untuk merubah alur cerita drama itu agar tokoh Yongbuk sebagai rival Soimon diberi hukuman karena ketahuan selingkuh dengan Haesong. Itu artinya hari ini adalah syuting terakhir buat Yongbuk karena ada adegan di mana dia akan dihukum dan dikubur hidup-hidup. Gamdok curiga jika ini semua adalah ulah Soimon yang tidak ingin bersaing dengan Yongbuk. Kini kita berpindah ke kehidupan Jae-sung, pemuda yang berhasil mengambil keuntungan dari hilangnya ingatan Yongbuk. Sejak perkenalannya dengan gadis yang bernama Song, membuat Jae-sung semakin jatuh cinta kepada gadis itu. Begitu pula Song, sebagai wanita yang dirudung masalah, sudah pasti dia membutuhkan tempat untuk berlindung. Dan kehadiran Jae-sung pada waktu itu sangatlah tepat. Dia merasa nyaman dengan Jae-sung. Hingga akhirnya mereka pun sepakat untuk berpacaran. Suatu malam, Jae-sung mendapatkan telepon yang ada di ruangan rahasia berdering. Setelah diangkat, ternyata itu telepon dari klien Yongbuk yang bernama Kim. Kim adalah bosnya Song, si pelaku korupsi. Dia mengajak Yongbuk untuk ketemuan dan membahas orderannya yang belum diselesaikan Yongbuk. Lagi pula, keduanya belum pernah ketemu, kata Kim. Membuat Jae-sung langsung memiliki ide untuk menyamar sebagai Yongbuk. Keesokan harinya, Jae-sung menemui para petinggi perusahaan tempat Song bekerja. Kim yang diwakili para anak buahnya ini memberikan uang bayaran ekstra ke Jae-sung dan menyuruhnya untuk segera membereskan Song. Mereka berniat melenyapkan Song sebagai saksi atas kasus korupsi di perusahaan mereka. Di sini, Jae-sung pura-pura setuju serta mengambil bayaran tersebut. Tak disangka, perginya Jae-sung ini malah membuat Kim menyuruh anak buahnya untuk membuntuti Jae-sung agar mereka tahu di mana Jae-sung tinggal. Oke lah, kini kita kembali beralih ke Yongbuk. Mengetahui produser menginginkan peran tokoh Yongbuk harus berakhir di episode ini, membuat sang sutradara harus memeras otaknya untuk merubah alur cerita drama Korea tersebut. Akhirnya dia berhasil. Diceritakan kalau ternyata Yongbuk telah mengkhianati Soimon sebagai bos besarnya. Dia malah berselingkuh dengan pacarnya si bos. Hal itu tentu saja membuat Soimon sebagai ketua geng menjadi murka. Lalu dia pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Yongbuk. Malam ini adalah syuting adegan terakhir buat Yongbuk. Gamdok sebagai sutradara sangat menyesali keputusan produser untuk mengakhiri tokoh Yongbuk. Menurut dia, yang pantas diakhiri itu adalah Soimon yang songong dan sok berkuasa. Tapi bagaimana lagi, yang paling berkuasa di antara mereka kan adalah produser. Tapi Yongbuk dengan besar hati menghormati keputusan Gamdok.
Secara profesional, dia siap melakukan adegan terakhirnya ini. Yongbuk akan disiksa dan dieksekusi oleh bos besar karena ketahuan selingkuh dengan pacarnya. Dalam adegan ini terlihat Yongbuk pasrah menerima hukuman dari bos besar. Tapi di adegan ini ternyata Soimon dengan sengaja menendang Yongbuk dengan tendangan yang benar-benar mengenai wajah Yongbuk, membuat sang sutradara terkejut karena hal itu tidak ada dalam dialog. Hal itu sengaja dilakukan Soimon karena dia memang benar-benar tidak menyukai Yongbuk. Sebagai aktor utama, dia kesal dan emosi karena Yongbuk sudah merebut banyak perannya dalam drama tersebut. Walaupun sang sutradara sudah mengatakan cut, namun orang ini masih saja menyiksa Yongbuk. Hingga akhirnya dia menendang Yongbuk masuk ke dalam lubang. Ini sangatlah berbahaya. Dia tidak tahu kalau sedang bermain-main dengan nyawanya sendiri. Jika saja dia tahu siapa orang yang dia tendang tadi, mungkin aktor ini cepat-cepat pergi menghilang. Karena pria yang dia tendang tadi adalah Yongbuk, seorang pembunuh bayaran yang dikenal dengan nama Yakushi, seorang batosai yang sangat disegani di dunia kriminal. Dan benar saja tendangan seperti itu tidak akan mampu merobohkan seorang Yakushi. Tiba-tiba sebuah tangan muncul dari dalam lubang. Bak mayat yang kembali bangkit, Yongbuk memandang semua orang di hadapannya dengan pandangan yang mengerikan. Bisa jadi akibat benturan keras di kepalanya tadi, dia kembali sembuh dari amnesianya. Dan setelah beberapa detik kemudian, tiba-tiba Yongbuk pun berkata, "Bagaimana aktingku tadi, Pak? Mantap nggak?" Sontak saja apa yang kita bayangkan tadi langsung buyar. Ternyata Yongbuk belum juga sadar dari amnesianya. Namun gara-gara akting Yongbuk malam itu akhirnya berhasil membuat sang sutradara Gamdok ini merasa puas. Karena meskipun itu adalah syuting terakhir Yongbuk dan dia dihajar sampai babak belur, Yongbuk tetap totalitas tanpa batas. Pulang dari lokasi syuting, luka Yongbuk pun langsung dirawat oleh Rina. Yongbuk bertanya kenapa Rina mau mengobati lukanya. Di sini Rina tak sengaja keceplosan kalau dia sebenarnya mengagumi sosok Yongbuk. Tak lama kemudian, Rina yang merangkap jadi manajernya Yongbuk ini mendapatkan telepon dari sutradara. Apa isinya? Ternyata Yongbuk diharuskan datang besok menemui sang sutradara. Ada apa ya? Esoknya di lokasi syuting, Yongbuk pun menemui Pak Sutradara. Ternyata per hari itu juga secara resmi, Yongbuk dipilih menjadi aktor utama menggantikan Soimon si arogan yang dipecat oleh sang sutradara ini. Selain alasan itu, Gamdok sebagai sutradara juga mendapatkan tekanan dari para penonton, khususnya emak-emak militan yang meminta dirinya untuk menampilkan kembali tokoh Yongbuk yang dia kubur hidup-hidup. Karena alasan itulah lagi-lagi drama itu dipermak ulang. Kini kembali diceritakan, Yongbuk berhasil bangkit dari kematian dan menyelamatkan pujaan hatinya yang hendak dihabisi oleh bos besar Soimon. Alhasilnya para penggemar kembali bersemangat nih dengan bangkitnya Yongbuk dari kuburnya. Berkat kesuksesannya dalam memerankan drama ini, kini Yongbuk semakin populer dan dia pun mulai punya banyak penggemar. Walaupun begitu, Yongbuk tetap humble dan rendah hati. Sementara itu di tempat lain, Jae-sung baru sadar kalau selama ini Song adalah target para petinggi di perusahaan tempat Song bekerja, dikarenakan Song memegang bukti kejahatan korupsi yang mereka lakukan. Kini nyawa Song dalam keadaan terancam, membuat Jae-sung berpikir untuk kabur bersama Song dari apartemen itu. Dengan uang yang dia miliki dari hasil simpanan Yongbuk di apartemennya, Jae-sung menyewa apartemen baru agar tidak terlacak oleh pihak yang mengincar dirinya. Dia pun mengajak Song untuk tinggal bersama dirinya, pindah ke apartemen yang dia sewa dan mulai hidup yang baru. Namun sialnya aksinya itu malah ketahuan. Kejadian ini berhasil dipoto oleh anak buah Kim. Hal tersebut membuat Kim marah. Mengapa pembunuh bayaran yang mereka sewa selama ini malah menjalin kasih dengan target mereka? Dia yang emosi langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyewa jasa pembunuh bayaran yang lainnya, guna menyingkirkan kedua-duanya. Bergegaslah keempat anak buah Kim ini berdiskusi dan masing-masing menghubungi pembunuh bayaran yang mereka kenal untuk disewa jasanya. Yang ternyata pembunuh yang mereka hubungi itu masih saja jatuhnya ke tangan Yongbuk. Ternyata Yongbuk menyamar identitas sebagai pembunuh bayaran sebanyak 5 nomor. Kemudian lanjut kita ke Yongbuk lagi. Kali ini sebagai bintang utama drama tersebut, dia dituntut untuk bisa akting selain adegan action. Kini dia disuruh akting romantis dengan lawan mainnya. Namun karena sebelumnya dia tidak berpengalaman dalam akting romansa, membuat syuting hari ini jadi berantakan. Lagian muka kayak gini disuruh romantis. Walhasil Yongbuk pun disuruh istirahat dan menghayati peran barunya ini oleh sang sutradara. Kemudian di kontrakannya Yongbuk, sembari santap malam, Yongbuk pun curhat pada Rina, manajernya ini, perihal kesulitan dirinya dalam berakting romantis. Apalagi besok ada adegan cum-cum sama lawan mainnya. Akhirnya dengan malu-malunya Yongbuk meminta tolong pada Rina untuk pura-pura menjadi lawan mainnya dan mau dicum-cum. Wah, modus ini mah. Awalnya sih Rina menolak, tapi pas di jalan pulang menuju rumah, Rina yang diantar Yongbuk ini pun tiba-tiba berubah pikiran. Akhirnya dia bersedia pura-pura jadi lawan mainnya Yongbuk dan mereka pun akhirnya latihan cium di sana. Dan tentunya berkat latihan tadi malam membuat Yongbuk sukses memerankan adegan tersebut. Esoknya di kedai makan, Rina agak cemburu dengan adegan ciumnya Jung kemarin. Meskipun jelas-jelas cemburu, dia tetap menutupi hal tersebut. Tapi untungnya Yongbuk ini peka. Dia kemudian berinisiatif mengajak Rina liburan bersama. Tapi Rina kesal, ternyata ibu dan adiknya juga ikut serta. Padahal dia kan ingin berdua-dua saja sama Yongbuk. Akhirnya beribulah Yongbuk bersama keluarga Rina ke puncak. Usai liburan mereka pun pulang dan kebetulan malam itu hujan turun deras.
Ketika berhenti di perempatan lampu merah, layaknya dejavu, radio yang menyala di dalam mobil kebetulan memutarkan lagu kesukaan Yongbuk waktu menjadi pembunuh bayaran. Spontan saja, semua memori dalam ingatan Yongbuk tiba-tiba kembali muncul. Saat itu juga Yongbuk jadi teringat misinya yang tertunda, yaitu menghabisi Song. Setelah pulang, Yongbuk pun diam-diam balik ke apartemennya. Di sana, dia melihat kondisi apartemennya sudah kayak kapal pecah. Bahkan seluruh uang yang disimpan semua ini raib diambil orang. Sebagai pembunuh bayaran yang profesional, Yongbuk pun langsung menyelidiki siapa pelakunya. Dia pun mengecek CCTV dan ketahuan kalau yang selama ini pura-pura menjadi dirinya adalah Jae-sung. Sebagai pembunuh profesional, Yongbuk tidak kehabisan ide. Tentu saja dengan sangat mudah dia bisa melacak keberadaan Jae-sung melalui riwayat GPS di dalam mobil miliknya yang sering digunakan oleh Jae-sung. Dan akhirnya ketemulah si Jae-sung ini bersama Song di apartemen baru mereka. Langsung saja dia mencengkram Jae-sung dan menjadikannya sasak tinju. Jae-sung dihajar habis-habisan. Anehnya di sini bukannya membunuh Song, justru Yongbuk marah besar pada Song. Dulu Yongbuk pernah berpesan pada Song agar dia jangan pernah keluar dari apartemen demi keselamatannya. Saat itu juga segera Yongbuk menyuruh Song untuk berkemas karena posisi mereka telah terlacak oleh para atasan Song. Dan disinilah akhirnya Jae-sung baru tahu ternyata Yongbuk ini bukanlah sosok pembunuh bayaran yang kejam. Just for information, sebenarnya profesi pembunuh bayaran yang dilakoni oleh Yongbuk ini hanyalah kedok belaka. Ternyata Yongbuk ini adalah pembunuh bayaran yang baik hati dan gemar menabung. Dia selalu memberi kesempatan pada target buruannya dengan menyuruh si target menggantikan identitas dan bersembunyi sejauh mungkin. Sebab Yongbuk tidak benar-benar menghabisi mereka. Jika ternyata itu memungkinkan, ya biasanya dia hanya menyuruh si target untuk pura-pura meninggal dan kemudian menghilang dari peredaran. Dan begitulah rencana yang akan Yongbuk praktekkan pada Song. Dia selama ini disuruh bersembunyi dan latihan akting pura-pura menghabisi dirinya sendiri. Alasannya jelas, Yongbuk berniat mengelabui para atasan Song dengan hal tersebut. Namun karena saat ini rencana Yongbuk menolong Song jadi berantakan gara-gara Jae-sung, dengan terpaksa Yongbuk mengikut sertakan Jae-sung dalam rencana cadangannya nanti. Ini adalah rencana pelarian yang sangat brilian. Seorang pembunuh bayaran menyeting sendiri kematiannya serta kematian dua korbannya. Tepatnya di gudang tua ini bakalan ada pertarungan antara dia dengan Jae-sung. Tapi sebelum itu terjadi, Jae-sung harus mengeksekusi Song di hadapan Kim dan anak buahnya. Agar lebih terlihat dramatisir, Yongbuk menyuruh Jae-sung meletakkan cairan sirup marjan di perutnya Song, agar di saat dia menikam Song nanti akan terlihat seperti nyata. Setelah itu Yongbuk muncul dan ada sedikit pertarungan antara dia dan Jae-sung. Sampai akhirnya mereka semua tewas di sana. Malam itu pun tiba. Yongbuk bersiap-siap meninggalkan kamar kosnya. Tiba-tiba Rina datang. Dia sempat kaget melihat Yongbuk berkemas seperti orang yang ingin melarikan diri. Di sana juga Rina melihat sosok Yongbuk yang tidak seperti biasanya. Dia terlihat lebih maco dengan jaket kulitnya. Yongbuk mengaku kalau ingatannya sudah kembali pulih dan dia tidak ingin Rina tahu siapa sebenarnya dirinya sekarang. Mendengar perkataan Yongbuk ini membuat Rina menjadi kecewa. Padahal di titik ini dia sudah mulai menyukai pribadi Yongbuk. Walhasil Rina pun jadi kecewa dan dia pun lantas pergi dari sana, meninggalkan Yongbuk yang terdiam termenung. Di dalam mobil Rina menangis. Dia tidak menyangka Yongbuk berubah begitu cepat dan pergi meninggalkan dirinya begitu saja. Ketika dia hendak pulang, Rina tak sengaja melihat Yongbuk yang tergesa-gesa pergi ke suatu tempat. Dia yang penasaran dengan jati diri Yongbuk saat ini, diam-diam membututinya. Mobil Yongbuk akhirnya membelok ke arah sebuah gudang tua. Dia ke sana untuk prepare sandiwara yang akan dia gelar sebentar lagi. Tak disangka Rina juga mengikutinya dari belakang. Sementara di dalam gedung tua ini, Kim dan anak buahnya sudah datang dan dia mencari keberadaan Jae-sung dan Song. Dan beberapa saat kemudian Jae-sung muncul sambil menyandera Song. Di depan mereka Jae-sung bersandiwara dan berperan sebagai pria yang putus asa yang cintanya ditolak oleh Song. Akibatnya dia pun langsung berpura-pura menghabisi Song di hadapan Kim dan anak buahnya. Secara brutal Jae-sung terus-menerus menghabisi Song agar terlihat di hadapan Kim kalau Song memang benar-benar sudah tewas. Lalu Jae-sung memberikan flashdisk yang dicari Kim selama ini dan mengancam mereka untuk jangan mencari dirinya lagi sebab apa yang diinginkan Kim sudah terpenuhi. Setelah mereka mengira Song telah tewas, datanglah Yongbuk. Di sini pura-puranya dia menjadi pembunuh bayaran yang disewa oleh Kim untuk menghabisi Jae-sung dan Song. Akhirnya keduanya pun duel layaknya dua orang pendekar. Pertarungan Yongbuk versus Jae-sung berlangsung dramatis. Mereka saling jual beli pukulan karena mereka sama-sama jebolan figuran merangkap stuntman saat pembuatan film drama Korea. Tentu saja aksi pertarungan mereka ini terlihat sangat meyakinkan, benar-benar berkelas dan brutal. Bahkan seorang Yongbuk berhasil dilempar begitu saja, membuat semua orang jadi tertarik untuk menonton aksi perkelahian itu sampai akhir. Apalagi aksi mereka ini sama-sama menggunakan senjata tajam dan ini sangatlah berbahaya. Tapi dua orang ini sangat profesional karena mereka sebelumnya sudah latihan dulu dan kini masuk di bagian klimaksnya, di mana Yongbuk sudah berada di lokasi tempat mereka dieksekusi dan Song tinggal menunggu aba-aba dari Yongbuk. Di sisi lain, Rina yang penasaran dengan Yongbuk saat ini mulai memasuki gedung tua tersebut. Dia mencoba mencari Yongbuk di dalam dan penasaran apa yang sedang dilakukan oleh Yongbuk di sana. Sebenarnya rencana ini sudah sempurna, hampir saja sukses. Tapi tiba-tiba saja kehadiran Rina yang tidak tahu apa-apa ini menyelonong menghampiri Yongbuk
dan ikut tampil dalam sandiwara tersebut. Tentu saja melihat Rina ada di situ, Yongbok langsung kaget. Spontan saja dia mulai mati langkah. Bisa-bisa rencana mereka akan gagal nih. Di sini Yongbok berpura-pura tidak mengenal Rina dan mengira Rina adalah bagian dari anak buah Kim. Tapi mereka juga bingung siapa wanita ini. Akting Yongbok yang tidak mengenal Rina ini malah disalahartikan Rina. Dia mengira Yongbok sudah sombong dan melupakan dirinya begitu saja. Orang yang selama ini telah menolong dirinya sampai akhirnya dia menemukan identitas yang sebenarnya. Di sini Yongbok benar-benar mati langkah. Dia sudah tidak bisa berpikir jernih lagi. Ditambah lagi Rina ini bikin rusuh di situ dengan menuduh Yongbok sebagai kacang yang lupa kulitnya. Walaupun sebenarnya Yongbok sudah berusaha menenangkan Rina, namun emosi Rina sepertinya sudah ada di atas ubun-ubunnya dan siap meledak. Dia terus-menerus mendesak Yongbok untuk menceritakan apa yang telah terjadi di sini. Gara-gara inilah akhirnya Yongbok memutuskan untuk mengakhiri semua sandiwara ini. Dia memberikan kode kepada Jae-sung untuk segera menyerang dirinya dan langsung direspon oleh Jae-sung. Dengan pisau di tangan, Jae-sung maju untuk menyerang Yongbok. Mengetahui itu, Yongbok pun langsung menahan serangan Jae-sung. Tujuannya cuma satu, agar mereka berdiri tepat di titik yang sudah ditandai. Dan setelah tepat berada di situ, dia pun kembali memberi kode kepada Song agar menekan remote yang ada di tangannya. Seketika terdengar suara gemuruh dari atas gudang. Disusul sebuah kontainer jatuh dari atas sana dan langsung menimpa Jae-sung, Yongbok, dan Rina. Kejadian itu membuat Kim dan anak buahnya pada terkejut bukan main. Mereka masih tidak percaya dengan apa yang barusan mereka lihat. Untuk memastikan Yongbok dan kawan-kawannya sudah pada tewas, Kim mengirim anak buahnya untuk memeriksa. Dengan sedikit ketakutan, salah satu dari mereka maju ke depan dan melihat Nona Song yang sudah tewas duluan. Sementara dari dalam kontainer, Jae-sung melihat pergerakan orang itu dan langsung mengeluarkan cairan sirup marjan yang tumpah di hadapannya. Sontak saja pria itu terkejut dan yakin kalau Jae-sung dan kawan-kawannya sudah pada tewas. Mengetahui itu, Kim pun merasa puas. Dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebuah flashdisk bukti kejahatannya ditambah tewasnya Song yang dia anggap sebagai pengkhianat. Dan akhirnya Kim dan anak buahnya pergi meninggalkan gudang tua tersebut. Setelah yakin situasi telah aman, Jae-sung, Yongbok, dan Rina keluar dari kontainer kosong tersebut. Di sini Rina mulai mengerti situasi yang dia hadapi saat itu. Sementara itu, Jae-sung dan Song sangat berterima kasih atas bantuan Yongbok. Tanpa sandiwara yang telah disetting oleh Yongbok, mungkin sampai detik ini Kim akan selalu memburu mereka. Setelah sandiwara ini usai, kini giliran tugas Yongbok yang harus menjelaskan semuanya pada Rina. Di dalam mobil, Rina menangis. Hatinya benar-benar meledak jika Yongbok tidak menjelaskannya semua. Akhirnya, Yongbok pun buka suara. Dia mengaku kalau dia bukan Jae-sung, pria yang tinggal di kos-kosan sempit yang selama ini Rina temui, melainkan Yongbok, seorang pembunuh bayaran yang baik hati dan rajin menabung, tinggal di apartemen dan menyendiri. Bukan itu saja, ini yang paling parah, kata Yongbok. Sebenarnya umur Yongbok bukan 32 tahun, melainkan berumur 45 tahun. Seandainya Rina tahu hal ini, apakah dia akan tetap suka padanya? Walaupun sempat kecewa, namun Rina tetap suka pada Yongbok apa adanya. Walhasil, usai mendapatkan penjelasan tersebut, Rina mulai tenang. Dia mulai memaklumi kekacauan ini. Dan akhirnya Yongbok diantar Rina kembali ke tempat syuting. Yongbok dipanggil sutradara untuk kembali berperan dalam adegannya yang terakhir. Adegan perpisahan dengan lawan mainnya. Lokasi syuting ada di pelabuhan yang sangat romantis. Namun ada yang menarik dalam pengambilan gambar kali ini. Di saat sang sutradara mengatakan action, harusnya tidak ada dialog. Cukup Yongbok membalikkan badannya dan pergi meninggalkan lawan mainnya ini. Namun ternyata Yongbok melakukan improvisasi. Dia membuat skenarionya sendiri di mana Yongbok tidak ingin meninggalkan gadis itu. Dia meminta maaf atas semua kesalahannya dan terakhir dia menyatakan cintanya yang tulus ini. Namun jika diperhatikan, ternyata pandangan Yongbok tidak tertuju pada mata lawan mainnya, melainkan pada Rina. Dengan kata lain, di sini Yongbok menyatakan cintanya yang tulus pada Rina. Lanjut, dia pun berkata, apakah kau mau menerimaku menjadi pacarmu? Bagaikan ketimpa durian runtuh, Rina pun mengangguk setuju. Ya ampun. Dan fix sudah, Rina dan Yongbok akhirnya jadian cuy. Dan tentunya Rina sudah menceritakan semuanya pada ibunya. Dan sudah pasti dong, ibunya langsung merestui hubungan mereka. Kapan lagi kan punya menantu seorang artis? Ya, walaupun mukanya udah uzur kayak gitu. Dan gara-gara improvisasi Yongbok malam itu, lagi-lagi sang sutradara harus kerja keras membongkar habis alur cerita drama Korea tersebut. Peran Yongbok kembali muncul. Yang harusnya berakhir, kini dia harus kembali memperpanjangkan kontraknya. Otomatis, Yongbok kembali mendapatkan peran utama dalam kelanjutan drama Korea tersebut. Dan lagi-lagi sang sutradara menghadirkan lawan main yang baru buat Yongbok. Dan nantinya akan menjadi rival Yongbok dalam drama Korea tersebut. Yongbok penasaran, siapa artis pendatang baru itu? Dia bukan artis, tapi seorang figuran. Yang ternyata tak lain dan tak bukan adalah Jae-sung. Di sini kembali lagi Yongbok menasihati Jae-sung untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena inilah satu-satunya kesempatan Jae-sung untuk membanggakan ayahnya. Kesimpulan dari cerita ini adalah tidak perlu ganteng untuk mendapatkan cinta dari seorang wanita cantik seperti Rina. Cukup kamu lucu, perhatian, dan kamu seorang artis. Bye.